Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma amma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Para ikhwah dan akhwan, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengadakan kajian ini kita beri tema Al-Hayah Ma'a Salafina Shalih. Sejenak kita hidup bersama generasi salaf, generasi pendahulu kita, karena mereka adalah sumber inspirasi kebaikan, inspirasi ketaatan, inspirasi ketakwaan, ya. Apalagi sekarang kita berada di bulan-bulan Ramadan. Kita akan kaji nanti atau dua penggal kisah para pendahulu kita yang mudah-mudahan itu nanti menjadi tadi sumber inspirasi kita. Karena kalau kita orang soleh, maka kita harus cinta orang soleh dan harus bersama dengan orang soleh dan mengkaji kehidupan orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihi salam saja, di satu doanya Allah abadikan di surah Yusuf ayat 101, ada Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bis shalihin. Kata Nabi Yusuf, Rabbi, Tuhan, qad ataitani minal mulki, Kau telah memberi aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Kau juga telah mengajariku menafsirkan seluruh mimpi yang ada. Jadi dua kita menafsirkan mimpi karena diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatiras samawati wal ard, Engkau pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Yusuf berikutnya? Tawaffani muslimau wa alhiqni bis shalihin. Wafatkan aku dan susulkan aku, gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Apa artinya sukses di dunia tapi kita tidak bersama dengan orang-orang saleh? Ternyata juga Nabi Ibrahim pernah mengajukan hal yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di surah Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Jadi Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Ya Rabb, anugerahkan hukum. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud hukum di sini adalah ilmu. Ya, jadi Rabbi habli hukman. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku al-ilm. Lihat, wa alhiqni bis shalihin. Wa alhiqni bis shalihin. Salah seorang mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan wa alhiqni bis shalihin, susulkan aku dengan orang-orang saleh, maksudnya ij'alni ma'as shalihin fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, jadikan aku selalu bersama dengan orang-orang saleh di dunia dan di akhirat. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Yusuf saja itu minta solehnya sudah kurang apa, minta nanti di akhirat diketemukan, disatukan dengan orang-orang yang soleh. Lihat Nabiullah Ibrahim yang mendapat julukan Abul Anbiya, beliau minta nanti disatukan dengan orang-orang soleh. Apalagi kita, betapa perlunya kita akan doa-doa seperti ini dalam sholat kita dan setelah sholat kita dan dimanapun kita berada. Kita minta disatukan dengan orang-orang soleh. Nah, di kesempatan sekarang saya akan sebenarnya mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya di awal Ramadan. Tapi karena di awal Ramadan itu gagal ya, tidak seperti yang kita harapkan. Kayaknya ada permintaan, ini kita ulang. Kisah ini sangat heroik dan sebelumnya
Selanjutnya ingin saya mengatakan, ikhwah dan akhwat muslimin wa muslimat rahimakumullah, cita-cita tentang kesalahan ini itu masih banyak tersimpan di buku-buku, di kitab-kitab, dan masih banyak yang belum diterjemahkan. Kalau nanti kita tahu, nanti kita baca, dan sebagian nanti akan saya ceritakan, seolah-olah kita tidak percaya bahwa di dunia ini pernah ada orang-orang seperti mereka. Kayaknya ini kalau di dunia bola ya, Messi itu bukan dari dunia kita, tapi dari dunia yang apa Ayan? Dunia yang lain, alien katanya. Alien. Parah. Mars. Iya, alien. Iya, Mars. Nah, nanti juga kita lihat sejarah salah kita. Kalau nanti kita baca, nanti sebagian akan saya ceritakan, seakan-akan mereka itu dari dunia yang lain, bukan dunia kita. Para alien gitu, yang top kan melebihi Messi. Jadi, kalau Messi hanya di bola. Nah, ini saya akan mengulang apa yang pernah terjadi di zaman dulu, apa yang dituturkan oleh orang sekelas Malik bin Dinar. Jadi kata Malik bin Dinar, saya berkunjung ke kota Damaskus. Ya, kota Damaskus. Ya, kota Damaskus saat itu kota yang favorit, sama seperti Singapura gitu sekarang, favorit. Di sana banyak ulama dan menjadi tujuan banyak orang. Kalau sekarang orang ke Hong Kong, ke Singapura untuk melancong. Tapi orang ke Damaskus saat itu ingin mencari kebaikan. Nah, termasuk Malik bin Dinar, padahal orangnya subhanallah. Quran apa? Malik bin Dinar. Tapi nanti beliau mendapatkan pelajaran baru yang luar biasa dari kota Damaskus. Jadi saya ke Damaskus. Ya. Saya di Damaskus. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, ya. Kalau kita mau pergi kemana-mana, sudah bisa pesan, sudah bisa booking hotel, ya, sehingga nanti begitu kita tiba langsung menuju hotel kita. Ini tidak berlaku pada Malik bin Dinar. Tidak punya kenalan, tidak punya tempat, dan tidak ada hotel. Akhirnya dicari, kok ada masjid besar sekali. Dicari ada masjid besar sekali, kemudian Malik bin Dinar menuju masjid ini. Ya, bagi orang baru, orang asing, tidak ada kecurigaan sama sekali. Ya, karena saat itu dunia solid, tidak ada yang curiga. Kemudian langsung nimbrung bergabung dengan mereka. Kata Malik bin Dinar, saya ikut sholat zuhur bersama mereka. Ternyata setelah sholat zuhur, mereka berdoa pada Allah SWT. Doanya apa? Doanya minta diberi air hujan. Kenapa? Ternyata sudah lama air hujan tidak turun di bumi Damaskus. Setelah sholat zuhur selesai, doa selesai, mereka pulang. Ketika sholat asar tiba, saya ikut sholat lagi bersama mereka. Setelah sholat asar, mereka berdoa, minta hujan lagi. Setelah selesai doa, pulang. Tiba sholat isya, maghrib, mereka datang lagi, sholat lagi, masih sehari. Ya, bisa jadi melebihi istiqlal. Maghrib, sholat, selesai sholat, berdoa lagi, minta hujan. Tidak ada hujan lagi. Setelah sholat maghrib, mereka pulang. Tiba sholat isya, mereka datang lagi, berdoa lagi pada Allah SWT, minta rahmat pada Allah SWT, minta dibelas kasihani oleh Allah SWT, minta air hujan. Jadi bayangkan, dari zuhur, asar, maghrib, isya, orang-orang soleh berdoa minta diberi air hujan, tapi ternyata belum ada tanda-tanda. Langit akan menurunkan air hujan. Belum ada tanda-tanda, panas sekali. Panas masih panas. Ya. Kerongkongan masih kering. Tidak ada air hujan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah SWT mengabulkan doa. Doa mereka. Doa yang khusyuk. Kenapa? Di antara doa yang insya mustajab adalah doa yang kita lakukan setelah sholat. Nah, akhirnya mereka pulang karena sudah malam, pulang ke rumah masing-masing. Sementara saya tetap bertahan di situ. Jadi tidak dicurigai. Ya, di masjid besar itu tidak dicurigai. Aman-aman saja. Malik bin Dinar ada di situ. Kenapa?
Enggak seperti sekarang, Aman, Ustaz. aman pokoknya. Tidak ada yang curiga. Fadol, silakan tinggal di sini. Ini masjid antum, masjid kita semua. Nah, kata Malik bin Dinar, di tengah malam, tiba-tiba datang seseorang. Orang ini berkulit hitam, mikro, tampilannya biasa-biasa, agak gemuk, gitu ya, agak gemuk, pakaiannya kayak pakai apalah, ya, tidak menarik gitu orang. Orang ini berkulit hitam ini waktu itu masjid itu gelap, ya maaf belum ada listrik, ya belum ada listrik, gelap, akhirnya datang. Jadi maaf sudah orangnya hitam, masjid gelap lagi, ya masjid gelap lagi. Akhirnya orang ini sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat ini, orang ini tengok kanan kiri. Sepertinya orang ini ingin memastikan tidak ada orang ketika itu. Tidak ada orang yang melihat dirinya. Sudah malam ya. Sudah malam. Orang-orang tidur semua. Warna suniyam. Orang-orang tidur semua. Orang ini melihat kanan kiri. Kanan kiri dilihat. Kanan tidak. Di depan dia tidak ada orang. Sebelah kiri tidak ada orang. Dia tidak melihat siapa-siapa. Padahal kata Malik bin Dinar, aku lihat orang itu. Dengan jelas. Aku lihat apa dilakukan oleh orang itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata apa yang dilakukan oleh orang ini sendirian. Setelah sholat 2 rakaat, dia langsung berdoa. Ya, bayangkan 2 rakaat. Jadi memang ikhwat dan ikhwat kalian bisa jadi orang soleh itu sholat 2 rakaat itu mengalahkan sholat kita 40 rakaat kali ya. Kita sholat 40 rakaat misalkan ya, sama orang ini 2 rakaat masih lebih berkualitas sholatnya 2 rakaat orang. Setelah sholat 2 rakaat ini, orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit, menengadahkan tangannya ke langit, ya berdoa pada Allah SWT. Ya, berdoa di tengah malam. Ikhwat kalian, kita tahu bahwa setelah pertengahan malam Allah itu turun ke langit dunia. Allah menantang. Mayyad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang mau berdoa sekarang, akan aku kabulkan doanya. Mayyastaghfiruni fa'aghfir lah. Ayo, siapa yang meminta istighfar, yang meminta ampunan, akan aku ampuni sekarang juga. Ya, warna sunia. Orang lain sedang tidur. Sebentar, Allah SWT menantang. Siapa mau berdoa, siapa yang mau minta, siapa yang mau punya hajat pada Allah. Nah, orang ini punya hajat pada Allah SWT. Diangkat kedua tangannya. Kata orang ini, ya Sayyidi. Maaf, ya Ilahi. Ya Sayyidi. Ya Maulaya. Habasta al-qitra an biladi. Ya Tuhanku yang selama ini aku sembah bertahun-tahun. Ya Ilahi. Ya Tuhanku yang aku sembah bertahun-tahun. Ya Sayyidi. Ya Maulaya. Wahai pelindung. Ya Allah. Engkau menahan butiran-butiran air hujan dari negeri kami, ya Allah, sudah lama. Ya Allah, Engkau menahan butiran-butiran air hujan tidak turun ke negeri kami Damaskus. Apa kata hamba ini? Litu azziba ibadah. Ya Allah, kayaknya Engkau ingin menyiksa hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, seakan-akan Engkau ingin menyiksa, ingin menyengsarakan hamba-hambamu. Dengan cara apa? Dengan Engkau menahan air hujan ini, ya Allah. Ya Allah, sudah banyak yang menderita. Ya, sawah tidak ada air, perkebunan tidak ada air, hewan ternak kehausan tidak ada air. Semuanya mengalami kesulitan karena ketiadaan air ini, ya Allah. Lidu azriba ibadah. Kayaknya Engkau, ya Allah, ingin menyiksa hamba-hambamu, ya Allah. Pada mereka rajin ibadah, rajin doa, rajin baca Quran. Tapi apa? Kayaknya Engkau, ya Allah, lidu azriba ibadah.
Itu curhat hamba ini pada Allah. Seakan-akan tidak terima. Ya Allah, kurang apanya mereka itu, ya Allah? Kurang apanya? Sudah berdoa, sudah sholat berjamaah, semuanya berjamaah. Tapi kayaknya tidak ada tanda-tanda yang hujan akan turun. Kemudian kata hamba ini, lihat, dan akhwat kalian, kaum muslimin rahimakumullah, wallahi, demi Allah ya Allah, demi Allah, ingin memberi ketegasan kepada Allah SWT dengan sumpah. Wallahi, demi Allah, ingin melaporkan pada Allah SWT. Wallahi, demi Allah, ma arafu minka illal jud. Ya Allah, mereka itu hanya satu hal yang mereka ketahui tentang Engkau. Jadi mereka itu, ya Allah, hanya satu hal yang mereka ketahui tentang Engkau, ya Allah. Tidak ada yang lain. Yang mereka ketahui tentang Engkau itu apa? Yang mereka ketahui tentang Engkau yaitu Engkau itu maha dermawan, maha pemurah, maha pemberi, tanpa diminta. Tanpa diminta. Ini sudah minta, tapi ya Allah, Engkau tidak memberi, ya Allah. Jadi yang mereka ketahui tentang Engkau hanya satu. Al-Jud, dermawan. Karena yang dimaksud dermawan itu adalah zat yang memberi tanpa diminta. Kalau memberi karena diminta, itu belum level dermawan. Dermawan itu adalah orang selalu memberi tanpa diminta. Jadi kata orang ini, ya Allah, ya demi Allah, satu hal saja yang mereka tahu tentang Engkau, bahwa Engkau itu dermawan. Kata orang ini lagi, Allahumma fa'asih. Ya Allah, beri mereka hujan. Saat sekarang juga. Saat. Ya Allah, sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, beri mereka air hujan, ya Allah. Sudah lama mereka menunggu air hujan itu, ya Allah. Beri air hujan, beri air hujan. Saat. 1 jam demi 1 jam. Apa yang dilakukan oleh orang ini dipantau, dilihat dengan jelas oleh Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, wallahi, demi Allah, orang ini belum menurunkan kedua tangannya, tapi juga disambut oleh langit. Sudah disambut oleh langit. Seakan-akan langit itu menunggu doa orang ini. Ya, menunggu doa orang ini. Perlu ada orang ini, ya, untuk supaya langit itu bergerak menyambut. Belum diturunkan kedua tangannya. Dan ternyata sudah ada tanda-tanda mau hujan. Sudah mulai ada petir. Langit sudah mulai mendung. Ya, kelihatan mendung. Sudah ada petir. Petir. Tidak lama hujan ketika saat itu. Jadi belum selesai dalam hitungan detik setelah orang itu berdoa, Allah menurunkan hujan di bumi. Orang ini langsung pulang. Kata Bin Malik, saya penasaran. Saya ikuti orang ini. Saya ikuti sampai akhirnya menuju satu tempat. Karena tadi kan hujan. Ya, dia orang asing. Tidak tahu itu rumah siapa. Ya, RT berapa, RW berapa, kelurahan mana, tidak tahu. Ini rumah siapa, tidak tahu. Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah rumahnya itu saya olesi dengan tanah. Kenapa? Besok saya akan ke rumah orang. Setelah saya olesi dengan tanah, saya balik ke masjid, dan tidak lama kemudian tiba sholat subuh. Sholat subuh ramai lagi dengan jamaah, ya, karena masjid besar, masjid favorit. Ketika itu tidak diceritakan apakah ini masjid Umawi, ya, masjid peninggalan Bani Umayyah, atau tidak diceritakan, yang jelas tidak adalah masjid besar. Nah, setelah sholat subuh, sudah mulai agak siang, saya keluar dari masjid, saya mencari rumah tadi. Ternyata saya ketemu dengan rumah yang tadi saya beri tanda tanah tadi. Saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama kemudian datang pemilik Buddha. Ternyata ini orang kaya. Orang kaya. Ya, orang kaya dan punya stok banyak Buddha. Jadi pedagang Buddha. Ya, banyak stoknya. Bapak mau cari Buddha? Oh ya boleh. Akhirnya dikeluarin. Ada yang tampan, ada yang
kuat, ada yang muda, ada yang setengah muda, dikeluarin semuanya. Dikeluarin semuanya. Kata Malik bin Dinar, ini kok tidak ada yang saya lihat tadi malam. Kok nggak ada yang saya lihat tadi malam? Enggak, saya tidak tertarik. Nggak ada yang tertarik. Saya nggak berminat budak yang ada. Karena padahal komplit. Yang tampan, yang kuat, yang muda, ada semua. Akhirnya Malik bin Dinar keluar dari rumah orang itu. Pas keluar sebentar, dilihat di samping rumah itu ada gubuk. Ada gubuk, terus balik lagi. Maaf, yang ada di gubuk itu siapa? Oh ya, itu budak saya. Tapi budak, harganya murahan lah. Ya, mungkin kalau istilah kita itu barang second gitu. Murahan, barang second. Nah, coba perlihatkan pada saya. Akhirnya diperlihatkan pada orang ini, pada Malik bin Dinar, kata Malik bin Dinar, udah ini yang saya beli. Kata pemilik budak, serius ini, budak ini murahan, tidak bisa Pak, ya, berbuat apa-apa. Saya nggak mau nanti dianggap sebagai penipu. Saya menjual sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Serius nggak? Serius. Kata Malik bin Dinar. Serius beli, serius. Oke, baik. Hanya dia. Akhirnya dibeli. Dan akhirnya Malik bin Dinar tidak kembali ke masjid, tapi langsung pulang ke rumah. Langsung balik ke negeri. Sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan, tidak ada obrolan sama sekali. Mungkin masing-masing masih merasa terasing bagi yang lain. Yang Malik bin Dinar juga masih terasing dengan yang orang ini, yang ini juga masih terasing. Paling tidak kata dia budak. Begitu sampai rumah, setelah istirahat, orang ini membuka pembicaraan. Ya Sayyidi, Tuanku, kenapa engkau beli aku? Kenapa engkau beli aku? Padahal tadi pemilik tuanku sebelumnya itu punya banyak stok budak yang jauh lebih top, yang jauh lebih berkualitas. Purna jual lagi. Kenapa tidak beli mereka? Saya tidak ada apa-apanya. Kata Malik bin Dinar, saya beli budak bukan karena saya ingin mencari yang kuat, yang terampil, yang itu, yang ini, yang itu. Bukan. Saya beli budak bukan tipe-tipe budak seperti itu yang saya cari. Tapi yang saya cari adalah orang seperti kamu. Kenapa? Saya lihat kamu di suatu malam, kamu datang ke masjid, kamu sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat, kamu berdoa kepada Allah SWT, minta air hujan, dan seketika itu pula hujan turun. Kata budak ini, ya Sayyidi, itu bukan saya kan, orang lain kan. Ngeles. Kalau kita, oh iya betul itu, baru tahu kan tuh, itu ya kalau kita. Emang nggak tahu gitu, itu entah yang biasa itu. Tapi orang ini ngeles, menghindar. Bukan saya, dari orang lain. Toh juga malam, wallahi itu Tuhan. Kata Malik bin Dinar. Wallahi antum. Dan seorang seperti antum yang itu. Enggak kali, wallahi antum yang melakukan. Kaum muslimin rahmatullah, ikhwah dan akhwat sekalian, karena tidak bisa menghindar, akhirnya budak ini yang dikatakan oleh Malik bin Dinar sendiri aswad, berkulit hitam, dia sujud ke tanah, kemudian mengucapkan, Allahumma, ya Allah, ya Rabb, inna sirra alladhi baini wa bainaka qad dhuhar. Ya Rabb, ya Allah, rahasia yang selama ini aku simpan bertahun-tahun, rahasia amal antara aku dengan engkau saja yang tahu, qad dhuhar, sudah terbongkar. Padahal hanya satu orang yang tahu, yaitu Malik bin Dinar. Ya Allah, sudah bertahun-tahun aku jaga rahasiakan, tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun, kepada majikanku, kepada teman-temanku. Ini hanya amal syirik, amal rahasia antara aku dengan engkau. Tapi ternyata sekarang telah terbongkar. Ada yang tahu ya Allah.
Ikhwan dan akhwat sekalian, yang dahsyat adalah ungkapan Buddha ini berikut. Allahumma la utiqu isyatan ba'da. Ya Allah, karena rahasia amalku sudah diketahui orang, aku tidak sanggup lagi hidup sesudah ini. Ya, orang ini mengatakan, aku tidak sanggup hidup lagi setelah itu. Bukan tidak mau, saya tidak sanggup lagi. Tidak ingin amal-amal syiriahnya diketahui oleh orang lain. Selesai berdoa seperti itu, hamba yang bertakwa ini insya Allah menghembuskan nafas terakhir dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meninggalkan kebaikan untuk bangsanya, untuk masyarakatnya, untuk seluruh penjuru kota Damaskus. Satu orang bisa membawa perubahan, bisa mendatangkan kebaikan untuk seluruh warga Damaskus. Coba ikhwan dan akhwat sekalian, kalau di tempat kita banyak orang-orang seperti ini, insya Allah musibah sebesar apapun akan dihilangkan melalui perantaraan orang bertakwa seperti ini, orang yang punya amalan sir seperti orang ini. Karena apa? Amalan yang rahasia itu kemungkinan besar punya potensi besar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ini ada hadis Rasulullah pernah mengatakan rubba ash'ab azbar matfu'ul abwab. Bisa jadi ada orang yang rambutnya acak-acakan, tidak beraturan ya, tidak beraturan. Bukan karena itu mode yang dia ikuti, acak-acakan, azbar, berdebu, ya, tidak pernah disisir, tidak pernah diminyak, ya, tidak pakai minyak, matfu'ul abwab, semua pintu menutup dirinya, baru mengetuk sudah kunci. WA sana sini tidak ada merespon, padahal ini perlu bantuan, ditolak sana sini, tolak sana sini. Tapi kata Rasulullah, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau orang itu sumpah ketika doanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan. Baik dia minta pada Allah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, untuk rakyatnya, untuk bangsanya. Coba kalau kita di negeri kita, di sekitar kita ada orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan di antara antum ada orang-orang yang seperti ini, sehingga apapun yang terjadi pada kita, insya Allah akan segera dicabut melalui kebaikan di antara antum semua. Bayangkan satu orang bisa mengalahkan sekian banyak penduduk Damaskus. Ini berikan singkat, insya Allah mudah-mudahan memberi inspirasi kebaikan, ketakwaan pada antum semua, apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Cukup saya rasa aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, berikut tadi dikisahkan dari kisah Malik bin Dinar bahwa ada seorang hamba atau budak yang sangat soleh. Ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk melakukan sebuah amalan di mana amalan ini rahasia dan itu bisa menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa di situasi yang saat ini, mungkin saat pandemi seperti ini kita bisa berdoa. Mungkin Ustadz ada waktu kita untuk diskusi. Bagaimana Ustadz? Ya, silakan kalau ada yang mau, ada yang perlu. Baik, silakan yang ingin ada yang perlu. Ada yang perlu. ingin ditanyakan kepada ikhwati fillah yang hadir di sini. Mungkin Ustadz Teddy mungkin bisa. Saya nggak puasa, saya minum dulu ya. Atau bisa lewat chat pertanyaannya. Atau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Mungkin bisa dibantu Ustadz Teddy yang apabila ada pertanyaan. Ya, ikhwati fillah, kisah ini sangat mirip di mana waktu dahulu ketika itu sulit hujan dan saat ini di kondisi seperti kita, di saat wabah seperti ini, bagaimana Ustadz apabila kita sendiri belum merasa bahwa kita belum memiliki suatu amal rahasia,
seperti yang diceritakan tadi oleh Malik bin Dinar. Apa yang harus saat ini kita lakukan, Ustaz? Pada kalian, di hadis Rasulullah pernah sampaikan, man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapapun di antara kalian, jadi barang siapa yang mampu memiliki satu satu amal soleh rahasia. Jadi man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalin salih. Siapa di antara kalian yang mampu ya melakukan satu saja amal rahasia dari amal-amal soleh, hal yaf'al, silakan lakukan. Rasulullah tidak menyebutkan banyak, satu aja, satu jenis amal sirriyah, silakan lakukan. Karena apa tadi saya katakan, amal sir itu apakah doa, apakah sedekah, apakah sholat, atau apa aja, itu selain pahalanya besar, itu diterimanya itu lebih besar di sisi Allah Taala. Di hadis lain Rasul mengatakan, innallaha yuhibbut taqi. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Wan naqi, orang yang bersih moralnya, bersih hatinya, bersih cita-citanya, bersih keinginannya. Jadi enggak sekedar bersih fisiknya ya. Kalau itu gampang. Tapi ini bersih segala-galanya. Dan yang ketiga, wal khafi. Orang yang suka merahasiakan amal soleh. Jadi dia punya amal sir antara dirinya dengan Allah SWT. Itu harus ada, kita miliki apapun bentuknya. Ya. Jadi apakah doa kayak tadi, apakah sedekah, atau apa yang lain. Ya. Ini saya tambahkan lagi kisah. Salah seorang salafus saleh. Bayangkan, dia kerja kayak sekarang dia kerja, berangkat di kantor, dibawain makanan sama istrinya, dibawakan sama istrinya, makanan untuk nanti jatah sarapan dan makan siang. Nah, selalu bertahun-tahun, ada kali 20 tahun ada kali. Jadi setiap hari dia berangkat kerja, bawain makanan sama istrinya. Ternyata apa yang terjadi? Jatah makanan yang tadi disiapkan oleh istrinya untuk dirinya itu diberikan kepada orang miskin di jalan. Jadi selama puluhan tahun dia tuh puasa, istrinya nggak tahu. Ini bukan karena dia tidak akrab dengan istrinya, bukan karena dia tidak terbuka dengan istrinya, bukan. Kan ceritanya yang penting makanannya kelihatan habis saja. Padahal dia puasa. Sekitar 20 tahun. Bayangkan. Padahal Rasul katakan, satu aja. Antum ingat kita orang yang tertahan di gua. 3 orang itu ya. Iya, 3 orang. Nah, itu kan, ya, itu semua tadi, mereka akhirnya terselamatkan, bisa keluar dari gua itu tadi kan. Kan kenapa? Masing-masing itu punya amalan rahasia antara dirinya dengan Allah SWT. Jadi makanya jangan semua amalan antum upload semua gitu di media sosial. Diposting di Facebook saatnya. Iya, karena di kasus lain misalkan Rasulullah katakan, inna sadaqata sirri tusfi'u ghadaba ar-rabb. Sedekah yang rahasia itu memadamkan kemarahan Allah. Allah yang tadinya mau marah meluap-luap karena ada sedekah yang dirahasiakan oleh pelakunya, jadi tidak jadi murka, tidak jadi marah. Jadi tadi saya katakan, jangan semua amalan antum upload ya, jadi gitu. Ada yang antum merahasiakan, itu kan sisi Allah SWT. Nanti kita akan di episode berikutnya yang tadi saya katakan, seakan-akan mereka dari dunia yang lain, bukan dunia kita.
Ya, subhanallah. Jadi harus ada. Jadi apa itu amalan sir bainaka wa bainallah. Jadi seperti itu. Kemudian Ustadz, menyambung ini pertanyaan bagaimana cara agar kita mampu senantiasa melakukan atau istiqomah dalam mengamalkan amalan rahasia kita. Bagaimana Ustadz? Ya, itu sekali lagi itu sangat terkait juga dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Ya, terkait dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Terkait dengan kedekatan kita kepada Allah SWT. Ya, karena hanya orang-orang dekat Allah saja yang bisa seperti itu. Karena apa? Amalan syir ini mengorbankan banyak hal. Ya, mengorbankan banyak hal. Mengorbankan kepentingan kita, mengorbankan urusan kita. Kayak tadi itu, puluhan tahun, makanan, jatah makanan dia berikan pada orang miskin. Karena mengorbankan. Jadi kenapa bisa dilakukan? Karena dekat dengan Allah SWT. Dan kita seperti ini, itu Masya Allah banyak sekali. Maka tadi saya katakan seakan-akan salaf-salaf itu mereka alien semua. Jadi dari dunia yang lain, bukan dunia yang ada seperti sekarang. Jadi pertama karena keimanan dan kedekatan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kenapa sholat sunnah ya saya katakan terutama untuk bapak-bapak selagi bisa sunnahnya itu dilakukan di rumah. Agar apa? Agar itu menjadi amalan rahasia masing-masing dari kita. Ya, jadi supaya menjadi amalan rahasia antara kita dan Allah Ta'ala. Tidak ada. Ini ada yang bertanya lagi, Ustaz. Baik, dari atas ini ini pertanyaannya di luar tema. Ustadz, saya dengar dari riwayat sebuah hadis saat wabah tiba, maka dia akan terangkat atau musnah ketika munculnya bintang atau suraya. Ada hadis dari Rasulullah SAW, jika bintang najm naik, maka diangkatlah penyakit atau virus dari penduduk seluruh negeri. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi atas hal tersebut, Ustadz? Bila mana memang benar adanya. Mengingat hadis Rasulullah SAW, bagaimanapun wajib kita yakini kebenarannya. Ini mengkonfirmasi mengenai hadis tersebut, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, ini sebenarnya keluar dari tema ya. Ya. Saya belum pernah membaca atau mendengar hadis seperti itu. Ya, belum pernah mendengar atau membaca hadis seperti itu. Jadi itu pertama. Itu yang kedua, saya perlu cek. Tidak serta merta gitu semua hadis dan harus saya yakini dari Nabi karena hadis itu banyak sekali tingkatannya. Jadi tidak bisa dan belum pernah saya membaca tentang hadis seperti itu dan apalagi saya pernah mengisi materi satu tempat kronologis wabah-wabah yang pernah terjadi di dunia Islam tidak ada di tanda-tanda seperti itu. Kenapa? Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita sakit. Nggak ada tanda-tanda. Datangnya juga nggak ada tanda-tanda. Hilangnya juga nggak ada tanda-tanda. Langsung hilang aja. Nggak ada tanda-tanda. Belum pernah saya membaca hadis seperti itu. Karena ya, nanti kita lihat. Tidak ada tanda-tanda seperti itu. Allah berkehendak. Allah turunkan nafasnya, selesai. Nggak ada bekasnya sama sekali. Ya, kalau Nabi Ayub, ya kan, sakit sekian lama, ya, langsung cuma sederhana, urkub di rijlika, suruh hentakkan kakinya ke tanah, muncul air jadi obat, selesai. Hilang, nggak ada tandanya sama. Jadi saya kok kurang yakin dengan hadis itu dan ini kok sedikit kok macam kayak mistis gitu. Itu seperti mistik gitu. Nanti tapi perlu saya cek hadis itu karena terus terang saya belum pernah
Karena pada dalam sejarah yang panjang itu, ya bahkan di satu zaman ada namanya wabah namanya wabah, ya maaf, ada yang mengatakan wabah fatayat atau wabah akhwat. Kenapa? Karena yang diserang oleh wabah ini pertama-tama adalah akhwat, yang gadis-gadis. Nah, nama lain dari wabah ini adalah wabah al-ashraf. Kenapa al-ashraf? Karena yang meninggal adalah para tokoh-tokoh, orang-orang mulia pada zaman. Jadi sekali lagi saya cek hadis ini, tapi tadi katakan, ya kalau Allah mau berkehendak besok hilang semua. Sakit kayak apa hilang semua, nggak ada tanda-tanda. Sama seperti apa kita rasakan. Kita sakit apa aja, ketika sudah saatnya hilang saja. Nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi jangan dulu apalagi nanti hadis ini beredar dari sana sini, sana sini yang belum jelas tingkatan derajat hadis ini. Nanti saya cek lagi hadis itu benar atau tidak. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari tadi hadis. Insyaallah kembali ke tema. Kurang jelas suaranya, Pak. Ya, terima kasih kepada Ustadz atas pertanyaan tadi hadis. Kita kembali ke tema untuk senantiasa memotivasi diri kita masing-masing untuk memiliki sebuah amalan rahasia. Ya, amalan rahasia ini hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Mungkin kita cukupkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah hiwatifillah kita akan sambung kembali silaturahim kita, kajian online kita di masa pandemi corona ini ya, dengan info selanjutnya dengan info yang nanti akan disampaikan kembali dari kami. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz terakhir untuk meningkatkan kembali amalan rahasia kita. Nanti sambil jalan nanti. Ceritanya masih banyak. Baik, kisahnya masih panjang ya. Masih banyak. Bisa nanti japri ke saya ya kisahnya ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada. Sebelumnya tambahan. Jadi salah satu tadi yang bisa kita petik, kita ambil hikmah dari cerita Ustadz Fadli tadi adalah kita jangan meremehkan doa-doa kita sekecil apapun. Terutama zaman wabah ini, siapa tahu di antara kita doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil contoh tadi, kebetulan di rumah saya beberapa rumah mati lampu. Dari pas mau berbuka mati lampu. Gelap. Jadi yang mana kolak, yang mana cendol nggak kelihatan. Itu kayaknya kok lama sekali mati ya. Tapi begitu tiba-tiba tadi, untung aja nih jam 8 tadi tiba-tiba hidup terus. Alhamdulillah gitu. Nah, saya berharap juga kita juga seperti ini terhadap wabah. Kemarin kayaknya susah banget kalau kita lihat di Jakarta Corona Go ID itu tiap hari mungkin ada pertambahan yang kena terpapar corona gitu. Kayaknya masih lama ini corona ini akan mewabah. Nah, itu bisa dengan tiba-tiba Allah hilangkan besok pun atau malam ini hilangkan bisa. Tergantung doa-doa kita. Nah, itu yang perlu kita panjatkan. Kita sudah mendapatkan materi doa-doa itu ya, doa-doa keselamatan, doa-doa untuk menghindari wabah, itu kita baca terus. Kalau perlu kita baca bersama keluarga kita setiap habis sholat. Karena kita sholat fardu, insya Allah bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, itu setelah habis sholat fardu, kita baca terus. Mudah-mudahan di antara doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita atau dunia ini terbebas dari wabah virus corona ini. Itu mungkin. Baik, insya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Teddy atas penambahan closing statement-nya. Dan ikhwatifillah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz Fadli.